Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung tentang hal-hal apa saja sih yang bisa menjadi sebab kehancuran di dalam rumah tangga. Yang pernah kita bahas yaitu diantaranya adalah perceraian. Itu adalah termasuk permasalahan terbesar yang sering kali terjadi, yang menjadi sebab kehancuran bukan hanya dalam masalah ukhuwah hubungan antara suami istri, tapi kadang yang menjadi korban adalah anak-anak. Lalu setelah itu ada lagi yang menjadi sebab kehancuran dalam rumah tangga, itu adalah durhaka kepada orang tua. Karena dengan kedurhakaan seorang anak kepada orang tua itu akan menghilangkan keberkahan, akan menghapus turunnya rahmat, dan akan menjadi sebab musibah di dunia dan di akhirat. Dan juga termasuk sebab kehancuran di dalam rumah tangga itu adalah di saat ada memutus silaturahmi. Karena menyambung silaturahmi itu pangkat tinggi, maka memutusnya pun adalah satu dosa yang sangat besar yang menjadi sebab kehancuran dan kerusakan juga. Karena keluarga tidak hanya terfokus kepada suami istri saja, akan tetapi nanti ada keluarga suami, ada keluarga istri, yang dimana di situ termasuk ada orang tua, ada saudara, ada paman, ada bibi, ada kakek, ada nenek, belum nanti sambung kepada anak, cucu dan seterusnya. Maka kalau sudah ada putus hubungan antara keluarga, ini akan menyebabkan berkurangnya keindahan, tercabutnya rahmat, yang itu akan menjadi sebab musibah dalam keluarga tersebut. Dan termasuk juga perkara yang bisa menjadi sebab kehancuran di dalam rumah tangga, itu adalah perzinahan. Karena Allah bukakan pintu halal, kenapa masih ada orang mencari pintu haram? Allah bukakan pintu pernikahan dari dua orang yang tidak saling mengenal. Laki-laki dan wanita yang awalnya tidak ada hubungan darah. Diikat dalam pernikahan untuk membuka pintu halal, membuka pintu rahmat, membuka pintu pahala. Tapi ternyata kok masih ada orang membuka pintu haram dengan cara perzinahan tadi. Maka ini akan menjadi sebab kehancuran. Dan kalau sudah perzinahan terjadi di dalam satu keluarga, maka itu akan menjadi sebab diangkatnya rahmat, dan naudzubillah, ini menjadi satu aib yang akan berat sekali untuk dihilangkan. Jadi termasuk maksiat yang nempelnya lama ini ya. Walaupun memang kalau bertaubat Allah mudah bagi Allah untuk membukakan pintu taubat, akan tetapi tetap menjadi orang yang pernah melakukan perzinahan ini bukan satu hal yang mudah. Sehingga makanya diceritakan di zaman Nabi, seorang sahabiah yang bernama Sayyidah Hindun, beliau itu waktu itu masih baru berbaiat kepada Nabi. Baru berbaiat di antara baiatnya, yaitu adalah membuat satu perjanjian antara orang-orang muslim yang baru masuk Islam dengan Rasulullah. Dan di antara perjanjiannya Allah tazni, Nabi memerintahkan mereka untuk tidak berzina. Sayyidah Hindun saat itu baru masuk Islam, menjadi orang yang memang terhormat di kalangan ketika dalam keadaan kafir. Maka ketika mendengar Nabi mengatakan Allah tazni, hendaknya kalian itu tidak berzina. Maka saat itu Sayyidah Hindun lalu berkata, "Ataznil hurrah ya Rasulullah? Apakah bisa seorang yang merdeka berzina?" Jadi rupanya dengan posisi beliau sebagai seorang yang masuk muslim, di matanya perzinahan ini adalah sesuatu yang hina. Di matanya tidak mungkin kebayang ada seorang wanita terhormat, ini tidak melihat masalah agama. Tapi secara umum yang namanya perzinahan ini dipandang hina di semua agama. Semua agama pasti memandang zina adalah sesuatu yang hina, menjijikkan. Makanya, naudzubillah, dan ini menjadi sebab kehancuran. Jika ada pernikahan didahului dengan zina, lihat, akan ada banyak masalah di dalamnya. Karena ini adalah satu aib yang memalukan. Seorang anak yang terlahir dari hasil zina, lihat, anak akan menanggung beban yang dia sendiri tidak tahu dosanya. Perilaku orang tuanya akan dibebankan kepada anak dengan sebutan gelar anak haram dan sebagainya. Belum lagi seorang suami, jika punya seorang istri yang pezina, naudzubillah, dia akan tidak bisa lagi memandang hormat, akan hilang cinta kasih. Seorang istri pun begitu, ketika melihat suaminya berzina, akan hilang rasa hormat. Ini adalah kehancuran. Jika ada orang tua diuji punya anak yang berzina, lihat, ini akan menjadi malu, menjadi sebab aib yang tidak akan bisa terlupakan. Subhanallah, jadi besar sekali. Sehingga makanya subhanallah Islam sangat memperhatikan urusan ini, sehingga Allah perintahkan di dalam Al-Quran, Allah kasih kita warning, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina.
Jadi Allah nggak serta-merta mengatakan wala tazni lagi, jangan berzina, tapi wala taqrabuz zina. Artinya segala hal yang menjadi sebab terbukanya pintu zina maka jauhi. Termasuk pergaulannya, termasuk tontonannya, termasuk banyak hal menjadi sebab perzinahan, maka itu harus dihindari. Baik, itu kemarin sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan sekarang kita akan masuk sudah ke dalam pembahasan tentang pernikahan. Jadi sebelum kita membahas anak, hubungan orang tua dengan anak, maka harus dibahasnya adalah hubungan suami istri. Karena rumah tangga itu tidak akan bisa dibangun dari satu sisi saja. Kalau kita ingin mendidik anak menjadi anak yang benar, anak yang soleh dan soleha, maka harus dimulai dari orang tua yang kompak. Orang tua yang bisa sama-sama memahami tujuan untuk mendidik anak ini kemana, tujuan membesarkan anak ini bagaimana. Jadi ini harus ada kekompakan bagaimana agar orang tua ini benar-benar amanah dengan apa yang Allah berikan, nikmat anak yang Allah berikan kepada orang tua tersebut ini bagaimana cara mereka mensyukurinya. Karena bersyukur akan nikmat Allah itu kan ada macam-macam. Dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dengan hati kita, dengan meyakini bahwa semua nikmat yang Allah berikan ini, semua apa yang kita rasakan saat ini, nikmat yang kita rasakan ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan Allah, bahwa jika bukan karena karunia Allah, jika bukan karena rahmat Allah, tidak akan nikmat itu akan dapat kita rasakan. Akan tapi juga dengan perilaku kita, itu syukur itu gak cukup dengan hanya lisan dan keyakinan hati, tapi dengan perilaku kita. Bagaimana perilaku kita dalam syukuri nikmat Allah yang berupa anak ini? Yaitu dengan memahami bahwa anak itu bukan hanya sekedar penerus keturunan kita, tapi ini adalah amanah yang dititipkan Allah kepada kita, yang nantinya akan Allah tanyakan lagi kepada kita, bagaimana kita mendidik mereka, bagaimana kita menghantarkan mereka, apakah kita pernah mendidik mereka untuk kenal Allah, kenal Rasulullah, bagaimana cara kita menghantarkan mereka kepada kemuliaan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Ini akan ditanyakan kepada kita sebagai orang tua. Jadi jangan hanya senang punya anak toh. Punya anak mah gampang. Tapi bagaimana mendidik anak-anak itu yang berat. Sehingga di sini kita sama-sama belajar. Kita belum sempurna menjadi orang tua. Tentu sebagai orang tua kadang kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Kadang mungkin kita cekcok dalam, ya mungkin kita kurang bisa memahami anak kita. Atau kadang ya ada banyak kasus lah yang namanya urusan orang tua dengan anak. Maka sekarang sebelum kita masuk ke pembahasan itu, kita berupaya dulu bagaimana caranya agar dalam mendidik anak itu semakin lebih mudah. Maka caranya adalah membangun hubungan indah antara suami dan istri. Karena dengan keindahan hubungan yang indah antara suami dan istri, ini akan semakin menjadi sebab kemudahan untuk sama-sama kompak dalam mendidik anak. Ibarat ada pekerjaan dikerjakan orang satu, ya mungkin bisa, tapi bisa dikerjakan oleh orang dua, apalagi dengan kompak, satu visi, satu misi, satu tujuan. Jadi tentu akan menjadi lebih mudah lagi. Nah, makanya di sini Islam mengajarkan membangun keindahan di dalam rumah tangga terlebih dahulu. Babnya itu ya, kalau dalam kita lihat di bacaan di buku-buku tentang masalah tarbiyah anak, maka dimulai dari pendidikan untuk orang tuanya terlebih dahulu. Sebagaimana pernah ceritakan pada pertemuan yang lalu, bagaimana Sayyidina Umar didatangi oleh seorang bapak yang mengatakan anaknya durhaka. Sayyidina Umar marah, dengar ada anak durhaka, beliau marah. Akhirnya ditanya kepada anaknya, kenapa kamu durhaka? Si anak pun menjawab, ya Khalifah, haknya anak tuh apa sih gitu loh. Kewajibannya orang tua itu apa sih kepada anak? Maka saat itu Khalifah menjawab, di antaranya yang paling utama, yang disebutkan pertama kali oleh Khalifah Umar adalah hendaknya seorang ayah memberikan ibu yang baik. Maka di sini kita belajar menjadi ibu yang baik, ibu yang amanah. Kenapa Khalifah Umar kok menyebutkan ibu bukan bapak yang baik? Karena ibu ini yang punya hubungan lebih dekat dengan anak. Ibu ini yang paling sering dilihat oleh anak. Ibaratnya kebersamaan seorang ibu dengan anak itu lebih daripada kedekatan antara seorang bapak dengan anak. Karena kedekatan kita dengan anak kita tuh bukan hanya di saat mereka terlahir di dunia. Dari mulai ketika kita berada di dalam kandungan. Mereka sudah bersama kita, berbagi nyawa dengan kita, berbagi makanan dengan kita. Ibaratnya apa yang kita makan dia merasakan, apa yang kita rasa pun dia merasakan. Sehingga kadang ada kalau sudah orang tua sedih, ibundanya sedih, akan ngaruh kepada kandungannya. Lihat, jadi ada pengaruhnya. Jadi kedekatan kita tuh dibangun sudah ketika masih anak itu berada di dalam perut, sudah ada ikatan. Belum lagi ketika melahirkan. Setelah itu kita pun ada kewajiban untuk menyusui anak kita. Loh, ketika menyusui, lihat,
Itu pun ada ikatan lebih antara ibu dengan anak. Sehingga makanya ketika ketika Khalifah Umar menyebutkan memberikan ibu yang baik, karena memang mendidik anak itu hendaknya dibangun bukan hanya ketika anak sudah lahir, tapi dari mulai proses memilih pasangan, sampai ketika nanti berada dalam kandungan, sampai nanti ketika melahirkan, ketika menyusui, sampai nanti kita gede. Itu gak ada berhentinya proses dalam mendidik mereka. Gak ada berhentinya. Terus orang tua itu akan ikut campur dalam urusan masalah memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Ini adalah hal yang akan kita bahas pada kali ini. Tentang bagaimana membangun rumah tangga yang indah terlebih dahulu. Dan bagaimana adab antara suami dengan istri yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka Islam itu adil. Islam tidak pernah pilih kasih. Jadi tidak ada Islam lebih mendahulukan satu dengan yang lain. Semua diberikan sesuai porsinya. Makanya tadi kalau kita lihat dalam ayat yang dibaca tadi ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Itu kan ada ayat yang sebelumnya itu membahas tentang wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Wala tatamannau, dan janganlah kamu tuh iri dengki terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian di antara kalian dari sebagian yang lain. Lirijali nasibum mimma iktasabu, kata Allah. Allah berfirman, bagi laki-laki itu ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Walid nisa'i nasibum mimma iktasaban. Jadi wanita pun ada bagiannya. Nah, jadi setelah Allah menjelaskan bahwa antara lelaki dan wanita diberi bagian yang sama, disesuaikan dengan porsinya, maka baru setelah itu dalam ayat berikutnya dibahas ya, pada ayat setelahnya itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, pada ayat 34 ya, itu dijelaskan tentang masalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'd. Jadi tidak karena didahulukan, tidak menjadi qawwam itu pemimpin bagi seorang wanita ini karena asal saja, ada tujuan. Jadi memang Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Ada laki-laki, ada wanita, ada orang gede, ada anak kecil, ada orang kaya, ada orang miskin. Ini adalah untuk kesempurnaan. Kalau dibikin rata semua malah gak indah. Dibikin semua kaya, nggak akan indah itu ceritanya, akan hancur nanti negara. Dunia akan hancur kalau semua orang adalah kaya raya, nggak ada orang fakir. Atau fakir semua, hancur juga. Ya, jadi dibuat ada yang begini, ada yang begini, ada begini, ada begini. Ini adalah untuk keseimbangan. Ada orang fisiknya sempurna, ada yang cacat. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Jadi macam-macam modelnya. Karena ini adalah untuk kesempurnaan. Seperti itu juga urusan ada laki-laki dan wanita. Diciptakan oleh Allah dengan sifat yang berbeda-beda. Dengan model tubuh yang berbeda. Dengan karakter yang berbeda. Ini adalah untuk saling menyempurnakan. Lalu kenapa kok Allah pilih laki-laki yang menjadi pemimpin? Karena ini ada sebagian orang ya, akan susah membangun hidup keindahan dalam rumah tangga jika masih saja di dalam hatinya ada kecenderungan untuk kesetaraan gender dan sebagainya. Kalau sudah ada seorang wanita yang dia masih sibuk dengan kesetaraan gender, emansipasi, itu akan susah untuk membangun rumah tangga. Karena selalu yang dituntut kesetaraan. Nggak akan bisa kita membangun rumah tangga dengan model seperti itu. Jadi ini harus ada keinsyafan. Karena kenapa Umi bahas nih? Karena banyak pemikiran-pemikiran seperti itu muncul dari kalangan-kalangan wanita yang kurang memahami syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga begitu mudahnya menyalahkan syariat. Sehingga menganggap syariat membuat diskriminasi. Atau menjadikan syariat merendahkan wanita. Padahal Allah memperlakukan ini semua dengan sangat-sangat adil. Karena janganlah kita ngomong masalah syariat. Nggak usah ngomongin suami istri deh. Jangan ngomongin syariat deh. Seandainya saja ada dalam satu kayak kegiatan di sekolah, ada laki-laki, ada perempuan pengen camping. Campingnya ke hutan. Biasanya yang dapat tugas untuk jaga malam tuh siapa? Yang biasa dikasih tugas yang berat-berat, bangun tenda, gotong barang-barang berat tuh siapa? Jadi itu saja sudah menunjukkan sebenarnya kaum laki-laki yang sering ditunjuk begitu kan kaum laki-laki. Untuk yang gotong berat-berat,
Kaum laki-laki, kalau ada perempuan gotong berat, ada laki-lakinya, tapi ada perempuan gotong berat dibiarin, kita bilang laki-laki itu banci kan begitu. Laki-laki akan kita rendahkan laki-laki model begitu. Jadi wajar sebenarnya ketika di dalam rumah tangga mereka kaum laki-laki dijadikan sebagai pemimpin, dan ini bukan karena kezaliman, memang diatur oleh Allah seperti itu. Makanya di dalam Al-Qur'an tadi disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka kita enggak boleh wala tatamannau, kata Allah. Jangan iri. Karena Allah menciptakan ini semuanya ada hikmah, ada pelajaran. Bagi siapa? Bagi orang yang hatinya insaf, bagi orang yang hatinya mengerti, bagi orang yang hatinya terbuka, artinya bisa menerima kebenaran. Ya itu. Jadi di situ ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu menjadi pemimpin dari golongan wanita dengan kelebihan yang Allah berikan kepada dari antara satu dengan yang lain. Kan Allah berikan kelebihan di antara laki ini, ada kelebihannya. Kenapa? Apa yang menjadi sebab bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd? Jadi ada lebih pada kaum laki-laki. Lebih masalah apa? Masalah kekuatan itu harus kita akui. Secara fisik saja harus kita akui laki-laki lebih kuat. Tapi ada kok perempuan kuat, lebih kuat dari laki. Loh, ini kan lain cerita. Umumnya enggak begitu. Umumnya kalau sudah laki perempuan dipahami apa? Laki-laki lebih kuat sudah. Nah, terus apa lagi? Kadang dalam masalah mengontrol emosi, dalam masalah menyelesaikan permasalahan, ini biasa laki-laki lebih mampu. Kontrol emosinya lebih mampu. Kalau wanita itu kadang lebih mudah untuk meledak-ledak. Tapi ada kasus enggak begitu, Mi. Umumnya enggak begitu. Umumnya di mana-mana laki-laki itu itu yang menjadikan mereka mendapatkan pengakuan adalah kemampuan akalnya. Makanya Imam Ali sendiri mengatakan, aqlul mar'ati jamaluha wa jamalur rajuli aqluh. Kata Imam Ali menyebutkan, aqlul mar'ati jamaluha. Akalnya wanita itu ada pada kecantikannya. Maksudnya apa? Wanita itu kadang lebih memerhatikan masalah penampilan. Dan bahkan kadang wanita itu lebih diperhatikan urusan penampilan daripada akalnya. Sehingga kadang ada orang sudah biarpun bodoh yang penting cantik kan begitu. Biarpun kadang akal, tapi sudah fisik itu kadang menjadi nomor satu yang kadang diperhatikan di kalangan kaum wanita. Ini kita nggak ngomongin syariat ya. Imam Ali pun nggak menyinggung syariat. Ini bukan urusan syariat. Ini umumnya orang. Biarpun pintar tapi kalau mohon maaf dan secara penampilan kurang kadang menjadi tidak diakui. Tapi kalau laki-laki kebalik. Jamalur rajuli aqluh. Kegantengannya orang laki-laki itu nampak pada otaknya. Sehingga seorang laki-laki yang ganteng pun, jika ternyata dia blow on, goblok, itu akan menjadikan sebab dia rendah. Kita nggak akan menghormati. Seorang perempuan pun kalau dapat suami ganteng tapi goblok, milih enggak. Dan bahkan seorang laki-laki barang wajahnya biasa-biasa aja, tapi dia pinter, itu kadang jadi idola. Itu nggak bisa kita pungkiri. Itu manusia memandang, ini tidak berbicara, sekali lagi tidak berbicara masalah syariat. Baik, jadi itu. Nah, jadi laki-laki memang diberikan kemampuan lebih daripada wanita dalam beberapa hal. Dalam beberapa hal, kita tidak mengatakan dalam semua hal. Karena ada juga bagian itu diberikan kepada kaum wanita. Misalnya dalam masalah ketelatenan, dalam masalah kadang kesabaran, maksudnya dalam masalah kelembutan. Ini wanita, ngurusin anak, ini wanita, menang. Karena memang dibuat begitu oleh Allah, dibuat seadil mungkin. Tapi laki-laki kadang dalam masalah kekuatannya. Dalam menyelesaikan permasalahan mereka bisa lebih bijak. Ya. Juga dalam masalah kontrol emosinya juga lebih mampu. Ada banyak lagi. Dan juga termasuk apa lagi yang menjadi sebab lelaki dijadikan qawwam di sini? Wa bima anfaqu min anwalihim. Karena mereka telah menginfakkan hartanya mereka. Maksudnya memberikan nafkah kepada kaum wanita. Sebagai seorang suami diberikan kewajiban berikan nafkah. Maka itulah menjadikan mereka sebab lebih dipandang. Karena memang secara dalam syariat suami yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri, bukan sebaliknya. Tapi bukan berarti ini tambahan. Makanya disebutnya adalah di bagian yang kedua. Karena ada juga seorang wanita yang berikan nafkah. Tapi tetap aslinya syariat memerintahkan kepada suami untuk memberikan nafkah. Ini kewajiban. Tapi kalau ternyata ada istri yang memberikan nafkah, ini bab lain lagi pembahasannya. Nah, ini harus kita akui dulu. Bahwa laki-laki memang dijadikan qawwam, pemimpin di dalam rumah tangga.
Maka kalau sudah ada pengakuan seperti ini, nanti kita semakin mudah dalam membangun keindahan dalam rumah tangga. Itu harus dibarengi dengan kesadaran bahwa syariat ketika menetapkan seorang laki-laki sebagai pemimpin, ini ada hikmah yang teramat sangat besar. Dan ketahuilah, harusnya tidak usah orang tuh pusing dengan masalah tinggi-tinggian pangkat di dunia. Karena yang harus kita pentingkan itu, apakah tingginya pangkat seseorang di dunia bisa menghantarkan pada ketinggian pangkat di akhirat itu loh. Jadi kadang orang wanita yang pusing hanya dengan merasa terdolimi, pengennya ada kesetaraan, harus emansipasi. Ini adalah orang yang hanya capek mencari pangkat di dunia. Tapi mereka tidak berpikir pangkat di akhirat. Jadi kalau pangkat di akhirat itu, mencari pangkat di akhirat tidak akan peduli mau ditaruh sebagai pemimpin, mau ditaruh di bawahan, semuanya berusaha untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin, dengan amal yang sebaik mungkin, begitu dong. Ini urusannya bukan hanya di dalam masalah rumah tangga, dalam organisasi ada ketua, ada wakil, ada bawahan. Maka seharusnya orang berpikir bahwa yang paling tinggi di hadapan Allah bukan belum tentu yang ketua kok, tapi yang paling tulus di dalam dia mengabdi, yang paling tulus di dalam dia berjuang, kan begitu. Dan itu sebenarnya makna. Jadi orang gak usah pusing apakah mau menjadi atasan atau bawahan. Yang penting di mata Allah, dia tidak melanggar syariatnya Allah. Dia patuh kepada apa yang Allah perintahkan. Nah, itu yang luar biasa. Baik, Haji ini kami pengen mengukuhkan karena ada sebagian wanita, ini kalau kita masih ada hati yang tidak bisa nerima dengan posisi seorang lelaki yang menjadi pemimpin dalam keluarga, susah kita untuk melanjutkan pembahasan ini. Jadi harus ada keyakinan memang Allah perintahkan laki-laki menjadi pemimpin di dalam keluarga, itu ada banyak hikmah dan maksudnya. Dan ini adalah semuanya adalah untuk kemaslahatan semuanya. Kemaslahatan suami, kemaslahatan istri. Dan sebenarnya yang paling diuntungkan ketika lelaki dijadikan qawwam ini adalah wanita. Kenapa? Karena maknanya lelaki punya tugas untuk menjadi penanggung jawab mas'uliyah. Diwajibkan bagi seorang laki-laki untuk mengayomi, mencintai, memberikan perhatian. Ibaratnya wanita tuh dimanja. Harusnya dengan posisi ini wanita harus makin lebih bangga merasa bahwasanya posisi kita tuh benar-benar posisi yang sangat-sangat diperhatikan, dimanja oleh syariat, kan begitu. Kita nggak usah capek jadi pemimpin. Baik. Nah, maka karena laki-laki yang menjadi pemimpin, maka di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Maliki ini, Al-Imam Maliki, ini adalah seorang ulama yang pernah sangat masyhur ya. Beliau wafat kalau tidak salah di tahun 2004 ya, 2004. Beliau seorang alim yang luar biasa dan mungkin banyak biasa dikenalnya itu orang nyebutnya Syekh Maliki. Nama beliau adalah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Tapi orang kadang kalau nyebut beliau dulu itu adalah Syekh Maliki ya ini beliau. Maksudnya bukan Imam Malik, lain lagi. Ini beliau memang Maliki Al-Hasani ya. Di beliau termasuk Sayyid, keturunan Rasulullah SAW dari Sayyidina Hasan. Dan beliau memang punya pondok di Mekah dan beliau menjadi imam besar di sana dan beliau mengarang kitab ini, kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Maka sebelum kita mengambil dari kitab beliau, kita membaca Fatihah terlebih dahulu kepada beliau. Semoga Allah memberkahi kita dengan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah habibina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa dzurriyyatihi anallahu yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrari wa anwari ma'lumin fi dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif nafa'anallahu bihi wa bi ulumikum fid darin ila anqal. Di sini adalah adab bergaul antara suami dan istri. Maka karena tadi lelaki dipilih oleh Allah sebagai qawwam, sebagai pemimpin, maka nasihat ini diberikan sebenarnya kepada kaum lelaki. Tapi ini Umi membahas di sini bukan berarti nanti pulang-pulang para istri langsung berceramah di hadapan suami. Ini adalah untuk ilmu agar nanti kalau yang punya anak laki-laki bisa mengajarkan hal ini supaya nanti kalau kita punya anak laki-laki itu bisa menjadi pemimpin di dalam keluarga. Dan hendaknya menjadi pemimpin itu apa? Menjadi pemimpin itu bukan hanya sekedar pangkat yang diberi cuma-cuma, tapi harus ada ilmunya supaya nanti menjadi pemimpin yang amanah. Gitu. Jadi di sini disebutkan adabnya hubungan antara suami istri, adab seorang suami dimulai dari nasihat dulu kepada para suami. Nasihat kepada para suami, Nabi bersabda khairukum li ahlih
Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Nabi bersabda, paling bagusnya orang di antara kalian yang paling bagus kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Ketika Nabi memerintahkan seorang suami itu hendaknya perhatian kepada istri, Nabi langsung mempraktekkan. Ketika ada seorang suami bertanggung jawab kepada istri, Nabi mencontohkan. Ketika Nabi memerintahkan kaum laki-laki untuk benar-benar memberikan cinta, kasih, perhatian kepada istri, menjadi pemimpin dalam rumah tangga dengan mengayomi istri, Nabi yang paling bagus, paling sempurna di dalam menjalankannya. Nah, maka orang yang kenal Nabi itu bakalan enak. Makanya para ulama memberikan nasihat, nikahkan anakmu dengan orang soleh. Orang soleh ini bukan berarti orang yang punya banyak ilmu ya. Punya banyak ilmu belum jaminan soleh. Karena ada orang banyak ilmu bisa jadi Abu Jahal juga ada. Abu Jahal itu orang pinter. Tapi pinternya dengan kesombongan. Akhirnya menjadi ilmunya gak manfaat. Bukan menjadi sebab kebaikan. Menjadikan dia semakin sombong, takabur. Disebut orang soleh di sini adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang paling patuh dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Maka di sini dilihat cara mengetahui ini soleh atau tidak, lihat hubungan dia dengan Allah gimana. Setelah itu bagaimana dia dengan orang tuanya, perilaku sehari-harinya seperti apa, teman bergaulnya bagaimana. Loh itu bisa dilihat dari situ, dari akhlaknya, dari perilaku kesehariannya, dari urusan kepada Allah dan urusan kepada manusia. Maka di situ dipesankan menikahkan anakmu dengan orang soleh. Kenapa kok harus dengan orang soleh? Kalau anak kita menikah dengan orang soleh, di saat dia dicintai, maka anak kita akan dimuliakan. Di saat orang soleh tadi mencintai anak kita yang perempuan nih, akan dimuliakan. Dan di saat kalau sampai cinta tidak tumbuh, maka tidak akan didolimi istrinya. Orang soleh tidak akan berbuat zalim kepada wanita yang tidak dicintai sekalipun, tidak akan didolimi. Kenapa? Karena dia tahu di hadapan Allah selagi sudah menjadi istrinya ada amanah, ada tanggung jawab, tidak akan berbuat zalim. Dan jika lihat pesan Nabi, Nabi menitik beratkan masalah paling bagusnya orang tuh bukan dari sisi ibadahnya, bukan dari banyaknya ilmunya, bukan dari banyak puasanya, bukan dari banyak sedekahnya, tapi dilihat yang paling baik kepada keluarganya. Paling bertanggung jawab, paling menyayangi, paling mengasihi, paling perhatian. Lah itu loh. Jadi yang paling baik dengan keluarganya. Yang bisa memberikan cinta kasih kepada istri, anak. Bertanggung jawab kepada istri dan anaknya. Ini loh yang paling bagus. Bagaimana cara agar seorang suami itu bisa baik kepada istrinya? Cara untuk supaya hubungan rumah tangga ini baik ya tentu dimulai oleh yang pemimpin dulu. Maka di sini Nabi perintahkan agar seorang suami itu hendaknya berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik itu gimana? Menempatkan posisinya sebagai seorang suami. Artinya dia tugasnya bukan hanya sekedar memberikan nafkah. Dia punya tugas untuk mendidik istrinya menjadi orang yang kenal Allah, kenal Rasulullah. Kalau punya istri malas sholat, maka ini kewajiban suami untuk merubahnya agar menjadi orang yang senang sholat. Hendaknya suami membimbing istri itu dalam segala hal, dalam syariat. Makanya kewajiban seorang suami itu untuk mengerti syariat ini adalah tujuannya untuk bisa mengajari istri. Nanti kenapa? Di saat nanti suami berhasil mengajari istri menjadi istri yang baik, istri akan mengajari kepada anaknya, kan begitu. Jadi sambung-sambung. Nah, maka di sini suami punya kewajiban untuk mendidik istrinya agar kenal Allah, agar menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Bertutur kata yang lembut kepada istrinya itu akhlak. Menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, memberikan nafkah zahir dan batin kepada istri. Ini termasuk bagian daripada akhlak yang harus diberlakukan kepada istri. Akhlak yang baik, perilaku yang baik, dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Karena Nabi sendiri mengajarkan cara mengingatkan wanita sendiri. Nabi tidak memerintahkan seorang suami mengajarkan wanita dengan kasar, tapi dengan kelembutan. Makanya diceritakan ketika Nabi menjelang wafat itu ada 3 perkara yang terus diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Yang pertama as-sholah, masalah sholat. Karena Nabi tahu nanti akan tiba satu masa sholat menjadi satu perkara yang ditinggalkan. Yang kedua adalah masalah amanah terhadap budak. Jangan membebankan budak kepada sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Kalau zaman sekarang sudah nggak ada budak, tapi sekarang ada pembantu walaupun tidak sama dengan budak. Tapi banyak orang memaksakan pembantu di luar kemampuannya, itu banyak.
Maka yang memperlakukan pembantu dengan zalim berarti dia telah melanggar Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah itu apa? Wastausu bin nisa khaira. Istausu bin nisa khaira, kata Nabi. Itu diulang-ulang. Ya. Allah fin nisa, kata Nabi. Allah fin nisa. Fa innahunna awan. Jadi kata Nabi, Allah bin nisa, tolong perhatian kepada wanita. Fa innahunna awan, sungguhnya mereka itu adalah tawanan. Fi aidikum, yang ada dalam pegangan kalian. Maksudnya kepada kaum laki-laki. Pesannya Nabi nih. Sebelum wafat, diingat bagaimana kita. Karena tahu Nabi, ada masa banyak wanita terdolimi. Banyak wanita tidak diberikan pendidikan oleh suami. Banyak wanita disia-siakan oleh suami. Makanya Nabi itu wanti-wanti sebelum wafatnya. Kekhawatiran Nabi kepada kita para wanita. Allah bin nisa. Tolong jaga perempuan, jaga wanita, kata Nabi. Fa innahunna awan. Sesungguhnya mereka itu adalah tawanan. Maksudnya apa? Ketika sudah diambil dari orang tuanya, diambil oleh suaminya, maksudnya telah beralih tanggung jawabnya. Ini gambaran saja, bukan berarti menyamakan seperti wanita itu sebagai tawanan atau budak. Enggak, ini gambaran. Bahwa setelah diambil dari orang tuanya, jangan disia-siakan, begitu loh. Kayak tawanan itu ya, kalau tawanan aja, tawanan di tahanan itu kan, kalau sudah ditaruh di situ kan, maka yang penjaganya wajib memberikan makan, keamanan dan sebagainya, begitu loh. Tapi kalau istri kan enggak seperti itu. Ini gambaran dari Rasulullah. Kenapa? Akhadtumuhunna biahdillah, kata Nabi. Kalian telah mengambil mereka dari orang tuanya itu dengan membuat perjanjian dengan Allah. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, dan kalian telah menghalalkan farji mereka. Maksudnya melakukan hubungan suami istri yang halal ini dengan apa? Dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan macam-macam, jangan main-main, jangan tidak amanah, jangan tidak dijaga, jangan tidak disayang. Nabi berpesan kepada kaum laki-laki seperti itu. Jadi gak boleh ada laki-laki zalim kepada istrinya. Ada laki-laki main tampar kepada istrinya. Ada laki-laki kok berbuat jahat kepada istri. Itu bukan apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Bahkan dalam urusan menasihati, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa khaira. Ingatkanlah wanita, nasihatilah wanita dengan cara yang baik. Lihat, Nabi ajarkan sedetail mungkin. Nggak pakai bahasa isyarat. Nabi sebutkan istausu bin nisa khaira. Nasihati wanita dengan cara yang baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dilain. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Ya. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Fa inna awaja syai' fid dila'i a'lahu. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu bagian yang paling atas. Fa in dahabta tuqimuhu kasartahu. Jadi kalau kalian itu memaksakan diri untuk meluruskannya, yang namanya tulang rusuk, kalau dipaksakan lurus, patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau kalian biarin terus menerus, maka akan semakin bengkok nantinya. Akan terus bengkok. Maksudnya apa? Ini isyarat dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bahwa memberikan nasihat kepada wanita itu caranya harus indah. Dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Jadi jangan dibiarin lepas sehingga nanti menjadikan mereka tetap tersesat. Tapi juga jangan dikasari sehingga menjadikan mereka patah. Lihat, indah banget. Itu benar-benar kita. Coba para ibunda yang sudah menikah nih ya. Kita jujur saja. Ketika kita melakukan satu kesalahan. Kita melakukan satu kesalahan yang kita tahu kita salah. Anggaplah, Umi kadang sering ngambil contoh gini. Suami nyuruh belanja ya. Suami nyuruh kita belanja, dikasih jatah. Anggap kata suami, Dek, ini belanja ke supermarket, gak usah banyak-banyak, 200.000 aja ya. 200.000, dikasih jatah. Ini contoh saja. Nah kita, ketika mendengar suami suruh belanja 200.000, belanja. Awalnya sih kita pikir cukup. Tapi coba lihat, begitu di pasar kadang kita suka kalap kan. Yang awalnya 200.000 kita pikir cukup, ternyata melonjak. Karena ternyata kata di sini ada diskon ini. Wah, ada diskon, kita tertarik lari ke sini. Belum di sini diskon, situ diskon lagi, lari ke sini. Ujung-ujung 200.000 beranak. Akhirnya sampai jadi 300 sampai 400. Biasanya baru sadar kapan? Kalau sudah bayar. Baru nyesel. Ya Allah, kata suami suruh 200.000. Kok kebobolan ya? Belanjanya 300 atau 400 ibaratnya. Nyesel itu sebenarnya. Sadar kalau kita salah. Pulang pun agak takut-takut. Tapi coba, sudah tahu salah. Tapi begitu pulang, suami nanya,
Dek, gimana? Udah belanjanya? Udah habis berapa? Kita bingung kan, mau bohong pasti suami juga tahu. Iya mas, tadi minta maaf, tadi misalnya belanjanya kebablasan, belanjanya sampai lebih dari 200 misalnya. Kita tahu kita salah. Dan kita pun ngaku, tapi ternyata ketika suami menanggapinya dengan amarah, kamu tuh emang gak bisa dikasih tahu. Udah dibilang suruh 200 aja kok, kenapa masih sampai 300, 400, lihat. Umumnya wanita langsung bela diri tuh, padahal salah. Ya habis gimana, ini kan soalnya keperluan, udah jarang-jarang belanja. Mulut kita langsung jawab lebih banyak lagi. Tadi tuh ada diskon, ini kan nanti tuh kebutuhan. Lihat, kita gak akan marah di situ, padahal kita tahu salah. Kenapa? Karena kita diperlakukan kasar, sehingga kadang kita ini lemah, tapi kadang kalau diperlakukan kasar tuh agak naik juga. Nah ini gak usah dijawab, tapi kayaknya ibu-ibu ngerasa gak kalau sering begini juga? Tapi coba kalau suami ngingetinnya dengan lembut, deh gimana, udah belanja, udah, habis berapa? Iya mas, minta maaf, tadi belanjanya kebablasan. Ya Allah, kan udah dipesenin. Iya mas, soalnya tadi ada diskon. Oh ya sudah, tapi lain kali jangan gitu ya. Lihat, suami ngomong dengan lembut, itu kita nyeselnya lebih, lihat. Kita nyeselnya lebih, dan kedepannya pun mungkin akan lebih hati-hati. Karena memang kadang kita tuh punya sifat seperti itu memang. Jadi kita tuh kadang kalau dikasari bukannya tambah patuh, tapi ada perlawanan. Wanita tuh lembut, tapi begitu. Kalau sudah dikasari begitu, kadang umumnya itu langsung kayak berontak. Tapi kalau dibalas dengan kelembutan, ditegur dengan kelembutan, itu biasanya akan menjadikan lebih patuh. Makanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, menegur Sayyidah Aisyah tuh gak pernah dengan kekerasan. Sayyidah Aisyah tuh adalah istri yang dididik Nabi dari kecil. Karena diambil oleh Nabi itu menjadi istri beliau dari usia berapa? 7 tahun. 7 tahun. Jadi dinikahi oleh Nabi usia 7 tahun, tapi baru digauli oleh Rasulullah ketika usia 9 tahun, sudah usia balik. Sudah mencapai usia akil balik, digauli oleh Nabi. Dan Nabi itu mendidik beliau, Sayyidah Aisyah, itu menjadi istri Nabi dari mulai ketika beliau tuh masih main boneka, coba. Dan Nabi gak pernah mendidik beliau dengan kekerasan. Atau ketika beliau ibaratnya lagi masak, bikin roti, gak taunya ketiduran, malah rotinya dimakan kambing. Gak pernah Nabi tuh ngomel. Dan beberapa kali ada kasus perselisihan antara Nabi dengan Sayyidah Aisyah, tapi Nabi gak pernah memperlakukan dengan kasar. Bahkan pun kalau marahnya Nabi itu tidak dengan caci maki, tidak dengan menghina, tidak dengan pukulan, tidak. Pernah Nabi marah kepada Sayyidah Aisyah ketika beliau merendahkan Sayyidah Khadijah dengan mengatakan, bukankah Allah telah memberikan pengganti yang lebih baik daripada wanita tua tadi? Wanita tua menggambarkan Sayyidah Khadijah sebagai wanita tua. Nabi marah. Nabi tegur. Tapi pun tegurannya tidak dengan merendahkan atau menghina Sayyidah Aisyah, tidak. Tapi Nabi katakan, tidak ada yang lebih baik daripada Khadijah. Begitu. Sama ketika Sayyidah Aisyah juga merendahkan Sayyidah Sofiyah, cemburu dengan istri Nabi yang lain, sampai menggambarkan Sayyidah Sofiyah itu dengan jempol. Maksudnya bahwa Sayyidah Sofiyah itu pendek begitu gambaran. Waktu itu Sayyidah Aisyah menyebut, Nabi marah. Sampai Nabi mengatakan, ya Aisyah, kalau ucapanmu ini diludahkan, air ludahnya itu diludahkan ke lautan, niscaya akan mengotori lautan semuanya. Lihat, teguran Nabi, tapi tidak dengan mencaci maki. Dan pernah ada selisih antara Nabi dengan Sayyidah Aisyah. Dan Nabi pun tidak ingin berbuat merendahkan karena ini masih kecil atau tidak diperhatikan. Enggak. Nabi sampai mengatakan, ya Aisyah, siapa yang kamu inginkan menjadi hakam di antara kita? Siapa yang menjadi hakam, yang menjadi penengah antara kita? Hakaman min ahliha wa hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Lihat. Ini kan ada tadi dalam ayat Nisa itu ayat tadi itu ada penjelasan. Ayat An-Nisa itu masih tadi rangkaian dari kalimat tadi. Ini tadi ayat 35 ya, tadi dibacakan, wan khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Dan ini diamalkan oleh Nabi. Ada perselisihan dengan Sayyidah Aisyah, ditawarkan, ya Aisyah, kamu mau siapa menjadi penengah antara kita? Apakah Umar? Kata Rasulullah. Kata Sayyidah Aisyah, enggak ya Rasulullah, kalau dengan Sayyidina Umar mah takut. Sayyidah Aisyah takut dengan Sayyidina Umar. Akhirnya sudah, ayahmu? Sayyidina Abu Bakar? Akhirnya ya, Sayyidah Aisyah setuju. Dan akhirnya ketika Sayyidina Abu Bakar datang, didudukkan, ya Abu Bakar, kata Nabi, ada perselisihan antara aku dengan Aisyah, maka aku ingin kamu jadi penengahnya. Lihat, diajarkan kata Nabi cara menyelesaikan permasalahan tuh begitu. Minta penengah pada Sayyidina Abu Bakar yang dianggap paling bijak, ya lebih bijak walaupun dia adalah orang tua Sayyidah Aisyah. Tapi Rasulullah menganggap karena beliau tuh punya cinta kepada Rasulullah dan Sayyidah Aisyah adalah putrinya, jadi akan berlaku adil. Kan Rasulullah bertanya, siapa dulu yang akan menyampaikan? Ya Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah engkau dulu yang ngomong. Wala takul illa haqqa. Tapi jangan ngomong kecuali benar ya Rasulullah. Lihat.
Karena waktu itu Sayyidah Aisyah lagi emosi. Ya wajar, karena di mata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu bukan hanya seorang suami, ini bukan kurang ajar. Karena di mata Aisyah beda cara pandang Sayyidah Aisyah kepada Nabi seperti cara pandang kita kepada Nabi. Di mata Sayyidah Aisyah, ya, Rasulullah itu bukan hanya sekedar Nabi, tapi suami. Tempat beliau bermanja, tempat beliau mengadu, dan sebagainya. Jadi ada hubungan lebih. Jika Sayyidah Aisyah ngomong begitu wajar. Sayyidina Abu Bakar, orang yang sangat cinta kepada Nabi. Walaupun ini adalah putrinya sendiri, nggak terima beliau. Dianggap kurang ngajar banget kamu berani ngomong gitu kepada Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar malah gak jadi hakim. Malah beliau ngejar Sayyidah Aisyah mau mukulin Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah dalam kondisi kepepet lagi ribut dengan suaminya. Gak taunya menjadikan ayahnya sebagai penengah. Ayahnya malah marah-marah. Begitu dikejar oleh ayahnya untuk dipukul. Lari beliau. Lari kemana? Dalam pelukannya Rasulullah dalam riwayat. Ada yang mengatakan sembunyi di punggungnya Nabi. Ada yang mengatakan sembunyi di pelukannya Rasulullah. Mencari perlindungan kepada suami yang tadi berantem dengannya. Kenapa kok Sayyidah Aisyah begitu? Karena tahu semarahnya Nabi. Walaupun ada permasalahan seperti apapun antara beliau dengan Rasulullah, tidak akan menjadikan Rasulullah zalim kepada beliau. Tidak akan menjadikan Rasulullah kasar kepada beliau. Nah, itulah contoh suami yang baik. Jadi walaupun ada masalah seberat apapun, seorang istri jika suaminya adalah baik, istri akan yakin bahwa suaminya gak akan berbuat zalim. Ini diajarkan oleh Nabi untuk ditiru. Maka kalau suami yang kenal Nabi, lihat akan indah. Tidak ada suami yang kenal Nabi berani main kasar, main pukul dengan istri. Gak ada ceritanya. Nabi gak pernah. Bahkan di dalam syariat Islam, ketika ada perintah, kalau ada istri susah dikasih tahu, dikasih nasihat dulu, gak mau. Maka saya itu ditegur dengan cara apa? Dihajar. Hajar itu bukan hajar ya. Hajar istilah Arab itu ditinggal. Maksudnya dijauhi, gak diajak ngomong. Gak diajak ngomong, tidurnya dipisah begitu loh. Untuk teguran, karena ada kadang perempuan diingetin susah. Yaudah didiemin dulu, masih didiemin susah. Ditinggal dulu, pindah tidurnya. Menunjukkan kalau kita marah. Biasanya bagi seorang wanita yang perasaannya jalan, ditinggal pindah kasur. Misalnya pisah ranjang oleh suami itu, dia akan merasa sedih banget. Dianggap pasti biasanya berubah. Tapi ada yang bebel juga kadang. Dipisah kasur malah akhirnya alhamdulillah kasurnya lebih luas. Itu istri stres itu ya. Akhirnya malah guling-guling di kasur. Nah ini kan gendeng. Kalau istri yang sadar, kalau sudah suami pertama negur, dia gak mau dengar. Didiemin, masih gak sadar. Dipisah kasurnya, masih gak sadar juga. Ini berarti tingkat bebel banget. Maka kata Nabi, fadribuhunna. Kalau udah kayak begitu tuh gak bisa. Fadribuhunna, pukul. Tapi pukulan yang gimana? Pukulan yang tidak membahayakan. Bahkan dalam gambarannya, syariat itu kalau nyuruh mukul itu bahasanya bukan pukul pakai kayu. Tapi dipukul pakai siwak. Ini loh siwak nih. Siwak. Jadi dipukul maksudnya apa? Nunjukin gemes. Kamu tuh gitu lah. Jadi ini gimana sih sesakit-sakitnya? Ini gak sakit. Karena memang tujuannya bukan membahayakan. Tapi menunjukkan marah kita yang serius gitu loh. Bahwa ternyata dalam syariat semarah-marahnya seorang laki-laki sama perempuan tetap tidak boleh memukul dengan pukulan yang membahayakan. Makanya kalau ada suami nampar, itu bukan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ada suami mukul dengan kuat, itu bukan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada seorang muslim yang katanya muslim berperilaku begitu, jangan salahkan syariatnya. Karena dalam syariat tidak pernah diajarkan. Nabi gak pernah mengajarkan. Bahkan Nabi kita mencontohkan menjadi suami yang paling baik untuk istrinya. Lihat. Khairukum li ahli, kata Nabi. Paling bagusnya, yang paling bagus kepada keluarganya. Nah itulah. Maka berakhlak yang bagus dimulai dari suami. Untuk menjadi contoh bagi istri. Ketika seorang suami bisa memberikan akhlak yang bagus, maka mudah nantinya untuk suami tadi mendidik istrinya. Karena orang itu dididik dengan hal, dengan perilaku, itu lebih mudah untuk terbawa daripada hanya sekedar omongan. Dan suami istri tinggal satu rumah selalu bersama. Sehingga mendidik dengan perilaku yang baik. Sholat tahajud dibangunin. Sholat jamaah dibimbing. Pakai kerudung yang gak sempurna dibenerin. Cara ngomong kasar diingetin dengan pelan-pelan, dengan kelembutan. Akan ke bawah itu semua. Makanya peran suami itu luar biasa penting di sini. Dan ini kami sampaikan sekali lagi bukan nanti untuk para ibunda ngoreksi suami masing-masing. Bukan. Tapi ini adalah untuk bekal. Artinya mungkin nanti punya anak, ajarkan kepada anak. Tapi gimana Mia, saya tuh pengen ngajarin kepada suami saya, tapi gimana caranya supaya gak menyakiti? Caranya jangan kayak orang ceramah. Jangan bilang, Mas, ternyata suami itu ini ya,
harus ngasih akhlak yang bagus, masih nggak bisa bimbing akhlak yang bagus. Makanya saya begini loh, jangan begitu. Itu namanya merendahkan suami. Caranya mungkin gimana? Masya Allah, Mas, ternyata di dalam syariat Islam, suami sebagai pemimpin, maafin ya Mas ya, kalau aku kurang hormat, kurang bisa begini. Bawanya ke kita dulu. Maafin, aku kurang bisa hormat, kurang bisa bakti. Doain dia Mas ya, biar bisa jadi istri soleha gitu. Makanya Mas bimbing aku ya, kalau aku salah ditegur ya Mas ya. Tapi jangan keras-keras, biar akunya mudah ngikutin. Lihat, bahasa enak gitu ya. Bahasa indah, komunikasi yang indah. Maka tidak saling istri menyalahkan suami juga nggak menyalahkan istri. Ya lihat. Jadi itu. Nah setelah itu apa lagi? Di sini selain diperintahkan, syariat memerintahkan suami untuk berakhlak yang bagus, syariat memerintahkan para suami untuk bersabar terhadap sifat yang buruk yang ada pada istri. Di sini dikatakan antai ayyatahammal adzaha. Hendaknya seorang suami itu sabar dengan perilaku istri yang menyakitkan baginya. Jadi mungkin ada istri yang tukang ngomel, ada istri yang suka marah-marah, ada istri yang sensitif. Maka suami diperintahkan untuk sabar. Diperintahkan untuk sabar. Wa yataqafal an katsir mimma yabduru minha. Hendaknya suami itu jangan terlalu masukkan hati apa yang nampak pada diri istri. Terutama apalagi kadang karena perempuan tuh banyak perubahan-perubahan hormon ya. Lagi head, ada PMS. Biasanya jadi sensitif, nangis tanpa sebab, marah-marah tanpa alasan, kan begitu. Jadi biasa wanita begitu. Ada lagi kadang masa hamil. Wah, itu sudah lebih parah lagi. Suami begini salah, begitu salah. Selalu nanti yang disalah-salahkan bawaan bayi. Kan begitu kadang wanita. Kita seringkali begitu. Dikit-dikit bawaan bayi. Padahal ibunya aja yang dablek. Bayinya disalah-salahin. Salah. Padahal bayi gak salah apa-apa. Cuma begitulah kadang seringkali kita seperti itu. Nah, makanya di sini suami diperintahkan untuk bersabar. Bahkan ini dikukuhkan bukan hanya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dikukuhkan di dalam syariat. Dikukuhkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ya diperintahkan. Sebagaimana Al-Quran memerintahkan seorang anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Dengan firman Allah wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah orang tuamu dengan cara yang baik. Maka di dalam Al-Quran pun di situ dijelaskan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah para istri dengan cara yang baik. Artinya jangan zalim, jangan dikasari. Jangan dicaci maki, jangan direndahkan. Bergaul dengan cara yang baik, yang indah. Disayang, dikasihi, dicintai, diperhatikan. Itu pesan syariat. Allah berfirman. Setelah itu apa? Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an waj'alallahu fihi khairan katsira. Dan jika ada sesuatu yang tidak kamu senangi pada istrimu, pada diri wanita tadi, pada istrimu tadi, ya, fa in karihtumuhunna, jika ada yang tidak kamu senangi dari mereka, fa asa an takrahu syai'an waj'alallahu fihi khairan katsira. Maka semoga apa yang tidak kamu senangi itu ternyata dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang banyak. Maksudnya di sini tuh seandainya ada sesuatu yang tidak disukai oleh suami, jangan langsung menjadi sebab suami zalim. Tapi tetap bergauli dengan cara yang baik. Karena mungkin bisa saja di balik kekurangan tadi, kekurangan istri tadi, Allah berikan kebaikan yang banyak kepada si suami. Lihat. Jadi syariat begitu perhatiannya. Karena pernah dikisahkan ya. Dikisahkan ada seorang lelaki yang sangat soleh. Seorang lelaki yang sangat soleh. 2 orang bersahabat sehingga satu hari dua-duanya sudah menikah. Yang satu tinggal di kota, yang satu tinggal di desa. Sampai akhirnya sahabatnya yang tinggal di kota tuh pengen pergi ke desa. Pengen pergi ke desa kunjung ke sahabatnya. Dan sahabat yang di desa ini soleh banget, baik banget. Akhirnya begitu datang ternyata sahabat yang di desa tadi belum pulang. Masih berada di hutan cari kayu bakar. Dan waktu ngetuk pintu rumahnya sahabat yang di desa tuh, teman yang dari kota tuh kaget. Tok tok tok, assalamualaikum. Terus dijawab dengan ada suara kasar seorang perempuan. Siapa? Aku si Fulan, sahabat suamimu. Akhirnya ditanya, ada perlu apa? Enggak, aku hanya ingin ketemu dengan suamimu. Sekarang di mana suamimu? Oh, dia masih di hutan. Jam berapa pulang? Aku nggak tahu. Soalnya dia tuh suamiku tuh pemalas. Dia kadang bisa lama di hutan. Sudah gitu kadang nggak dapat apa-apa. Kadang seharian kami tidak makan.
curhat, ngomel. Jadi ada tamu malah istrinya tuh malah curhat, ngomel tentang suaminya. Lah ini kan banyak istri begitu. Jadi kadang aibnya suami dibongkar di status Facebook, status WhatsApp, curhat. Ini banyak, lo modelnya kayak istri tadi itu. Temannya nih nanya, suaminya di mana? Malah dia menjelek-jelekkan suaminya. Temannya nih kaget, ya Allah, kok istrinya temanku tuh begitu banget ya? Padahal aku tuh nanya gimana, dia malah membuka aib suaminya. Itu aja udah, walaupun gak tahu ceritanya, dari situ prihatin. Sahabat yang dari kota tuh prihatin banget dengan nasib temen yang di desa. Kok punya istri kayak begitu? Sampai akhirnya si teman yang dari kota tuh kaget. Ngelihat teman yang di desa tadi itu datang, kelihatan keluar dari hutan membawa kayu bakar. Tapi kayu bakarnya tuh ternyata bukan digendong sama dia, malah ada di punggung seekor singa. Jadi ada singa yang malah membawa kayu bakar di punggungnya dan kayak akrab dengan temannya tadi. Kaget ini temannya. Hah? Sejak kapan temanku ini punya piaraan singa kayak begitu? Akhirnya setelah kayu bakar diturunkan, singanya pergi ke hutan. Setelah itu ya ngobrol-ngobrol lah. Dia pun gak bertanya kenapa kok bisa punya singa. Dia dianggap itu mungkin ya karena sering ke hutan akhirnya berteman. Intinya mereka ngobrol-ngobrol. Dan dari kebersamaan dengan teman yang di desa tadi, si teman yang dari kota tuh memang melihat sikap istrinya tuh kurang ajar banget. Dan ngelihat suaminya nih, si teman yang di desa ini sabar banget, gak marah, gak apa. Dia dengan meladeni dengan kelembutan, maksudnya gak direken lah. Cuma ya menjadi satu kesedihan lah bagi sahabatnya. Hanya pergi dia kembali lagi ke kota. Berapa waktu lagi berlalu, berapa bulan atau tahun, balik lagi dia, kangen lagi dengan teman yang di desa. Datang lagi dia ke desa. Temannya tuh lagi gak ada lagi, nanya, di mana suamimu? Oh, mohon maaf, suamiku sedang mencari kayu bakar di hutan. Mohon ditunggu sebentar, silakan duduk di depan. Karena memang biasa kalau di negeri Arab itu perempuan itu nggak pernah langsung nemui laki-laki. Biasanya kita tuh dulu waktu Umi di Yaman, kalau ada tamu laki-laki tuh biasanya kita dari balik pintu. Siapa gitu? Nanya, biasanya Yahya mujud, Yahya ada, kata, oh mohon maaf, masih ada di Idaroh, masih ada di kantor, atau dia lagi ada ke pasar, atau kemana, silakan ditunggu, atau nanti gimana balik lagi gitu. Jadi biasa seperti itu, biasa ada ruang tamu itu, kita punya ruang tamu tuh terpisah antara lelaki dan wanita. Jadi ada kuncinya, begitu ada sekatnya. Jadi kalau ruang tamu laki-laki tuh, ya kita nggak akan bisa ngintip, sama orang laki-laki juga nggak akan bisa masuk begitu. Jadi memang ada sekat. Biasa seperti itu kalau di negeri Arab. Nah, akhirnya kok temannya tuh yang dari kota tuh agak kaget. Ini jawabnya kok agak lembut. Nggak seperti yang dulu ngegas. Ya istilahnya ngegas. Yang di Jerman nih nggak tahu nih. Masih udah paham belum kalimat ngegas. Kalau di sini sekarang kalimat ngegas tuh apa ya? Kita ngomong biasa. Oh dia ngomongnya meledak-meledak gitu loh. Jadi bahasanya tuh bahasa gaulnya. Katanya bahasa sekarang tuh nyebutnya ngegas gitu ya. Jadi meledak-ledak. Ini kok enggak. Ini kok lembut. Sampai akhirnya ditunggu. Temennya datang. Bawa kayu bakar. Tapi dipanggul di punggungnya. Akhirnya begitu sudah ketemu, udah kangen-kangen, akhirnya ngobrol-ngobrol. Oh iya, aku ingat kata temannya di kota. Dulu kamu tuh pernah punya piaraan singa. Waktu itu kamu bawa kayu bakar di punggung singamu. Kok sekarang nggak kamu bawa kayu bakar sendiri? Mana piaraanmu tuh? Akhirnya teman yang dari desa tuh ketawa, dia cerita. Itu bukan piaraanku. Terus gimana? Ceritanya, aku sama Allah diuji. Waktu itu aku menikah dengan seorang wanita yang subhanallah akhlaknya sangat buruk. Ya, akhlaknya sangat buruk. Tapi aku ketika ingin menceraikannya, aku selalu teringat pesan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa sa'an takrahu syai'an waj'allahu fihi khairan katsira. Ingat dengan firman Allah, di mana kalau kamu menemukan sesuatu yang tidak kamu senangi, maka bisa saja apa yang tidak kamu senangi itu akan dibalas dengan kebaikan yang banyak dari Allah. Akhirnya ingat firman Allah itu menjadikan dia tuh tidak bisa menceraikan istrinya. Jadi dia hanya bersabar dengan keburukan istrinya. Padahal istrinya tuh kasar, istriku tuh kasar. Kalau ngomong kasar, perilakunya kasar, jadi gitu. Sampai akhirnya karena aku selalu bersabar, maka Allah memberikan hiburan kepadaku. Dengan kesabaranku tuh Allah meringankan pekerjaanku. Ketika aku mencari kayu bakar di hutan, gitu ya, tiba-tiba ada seekor singa yang mendatangiku. Aku pikir dia akan membunuhku, ternyata malah dia menjadi temanku. Sehingga akhirnya dengan Allah ringankan gitu loh, pekerjaan membawa kayu bakar diringankan. Kenapa? Karena Allah tahu dia sudah diuji dengan singa yang lebih menakutkan di rumahnya.
Jadi kan istrinya lebih menakutkan daripada singa tadi. Jadi dikasih singa yang jinak, istrinya di rumah soalnya udah kayak singa. Aja dikasih hiburan lain sama Allah. Nah, setelah itu ternyata istriku meninggal. Istriku meninggal dan Allah gantikan aku dengan seorang istri yang sangat baik yang kau lihat barusan. Memang benar, temannya kaget. Ini beda dengan yang dulu. Tutur katanya lembut. Sehingga akhirnya ketika aku di hutan, singa yang pernah Allah kirimkan untukku tuh nggak muncul lagi. Maksudnya apa? Ya begitulah. Allah kadang memberikan ujian seseorang di satu pintu, tapi nanti membuka kebaikan di pintu yang lain. Makanya kita jangan prasangka buruk kepada Allah. Yang merasa mungkin diuji oleh Allah dengan ujian, mungkin punya suami yang kurang baik, maka sudah husnudzon kepada Allah. Ada maksud mungkin diuji kita untuk menjadi lebih sabar, agar kita untuk lebih berjuang, agar kita lebih berusaha bagaimana membuat perubahan. Ada yang diuji dengan ya macam-macam ya, ujian manusia itu nggak akan selesai. Selalu ada ujian karena itu sunnatullah. Maka tetap prasangka baik karena di balik musibah itu kadang Allah ganti dengan kebaikan yang lebih besar lagi. Jadi seperti itu. Baik. Jadi pesan Allah tadi agar berakhlak yang baik. Lalu pergauli wanita dengan cara yang baik, artinya bersabar dengan kekurangannya atau dengan sesuatu yang tidak disenangi tadi dari istrinya. Ya ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kaum laki-laki. Dan juga termasuk bercanda dengan istri itu juga disarankan dalam syariat. Jadi muda'abah istilahnya tuh apa ya? Maksudnya antara suami istri itu jangan kaku-kaku gitu loh. Jadi kita tuh harus bisa bangun suasana yang nyaman. Sebagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi itu paling seriusnya orang. Nabi itu Nabi, mendapatkan wahyu. Tapi kadang beliau bercanda dengan istrinya. Kadang dengan istri-istrinya tuh Rasulullah bercanda. Dengan Sayyidah Aisyah beliau bercanda. Jadi seperti itu. Jadi suasana tuh tidak kaku. Sehingga istri Nabi, walaupun ini adalah Nabi, tapi mereka merasakan kedekatan yang sangat luar biasa. Sampai dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi itu kalau sudah di rumah tuh kayak orang gak pernah tahu perang. Jadi kalau sudah kumpul dengan istri-istrinya, beliau tuh kayak orang gak pernah perang. Tapi kalau sudah kumpul, sudah pergi perang, kayak orang gak pernah punya kenal dengan keluarga. Artinya, menempatkan sesuatu itu pada porsinya. Kalau lagi perang, Nabi serius. Lagi urusan dakwah, Nabi serius. Tapi ketika bersama keluarga, Nabi bukan sekedar menjadi seorang Nabi. Akan tapi Nabi memang menjadi seorang suami yang baik, yang berikan perhatian. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Anas, Nabi itu paling lucu kalau lagi sama keluarganya. Akhirnya Nabi bercanda dengan istrinya. Maka pernah dikatakan istri Nabi, waktu itu Sayyidah Aisyah didatangi oleh Sayyidah Saudah. Sayyidah Saudah lalu duduk, Sayyidah Aisyah membawa makanan. Akhirnya memberikan kepada Rasulullah untuk makan. Lalu mengatakan kepada Sayyidah Saudah, ini kamu makan juga. Sayyidah Saudah abad. Nolak, enggak mau. Makan kata Sayyidah Aisyah, enggak mau. Makan, kamu makan. Nggak mau kata Sayyidah Saudah. Akhirnya Sayyidah Aisyah tuh pegel, ngambil makanannya, dicuelin ke pipinya Sayyidah Saudah. Rasulullah waktu itu ketawa ngelihatnya. Rasulullah waktu ngelihat perlakuan Sayyidah Aisyah kepada Sayyidah Saudah tuh tahu ini guyon gitu. Rasulullah ketawa. Akhirnya langsung mengatakan, Saudah, balas tuh Aisyah. Akhirnya dipegang Sayyidah Aisyah untuk ngasih jalan kepada Sayyidah Saudah untuk mengambil makanan dan dioleskan ke wajahnya Sayyidah Aisyah. Jadi seperti itu cara Rasulullah dengan istrinya. Indah. Jadi jangan di rumah tuh kaku, suami istri ngomong, nggak pernah guyonan, nggak pernah model rumah tangga gimana. Tapi suami saya pendiam. Kalau punya suami pendiam, kitanya agak cerewet sedikit. Ya itu dong. Jadi semuanya harus bisa menyesuaikan. Nah inilah, makanya subhanallah, memang kalau belajar rumah tangga indah, itu paling enak kalau membaca sejarahnya Rasulullah dan para istri-istri beliau. Itu luar biasa. Kita akan menemukan banyak keindahan, kemesraan, dan bagaimana Rasulullah berperilaku dengan istrinya. Itu bisa menjadi satu pelajaran yang luar biasa dalam kehidupan rumah tangga kita. Baik, para ibunda, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dari kami untuk ini sekarang masih nasihat untuk suami. Baru insyaallah pada pertemuan berikutnya, kita akan masuk nasihat untuk istri. Dan sekali lagi kami bahas masalah nasihat untuk suami, bukan untuk nanti semuanya selesai Zoom langsung ngomelin suaminya, tapi ini adalah bekal untuk para ibunda supaya nanti bisa nasihatin putra-putranya agar menjadi suami yang baik. Dan juga boleh menjadi obrolan kepada suami untuk minta maaf karena selama ini suami menjadi pemimpin tapi mungkin kita kurang hormat, kurang patuh, kurang ya begitulah. Intinya malah bukan untuk menggurui ya, ilmu ini adalah untuk kita pakai, untuk kita ajarkan kepada putra-putra kita insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.